Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, ada Syahzia Faradila Imami dengan NPM akhir 244, lalu Karina Bila Belinda Putri atau saya sendiri dengan NPM akhir 178, lalu Anindya Widya Pramesti dengan NPM akhir 250, lalu Debbie Maura Saharani dengan NPM akhir 216, lalu Gita Amelia Safitri dengan NPM akhir 277, lalu Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM akhir 152, dan terakhir Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar audit. Dimulai dari definisi audit sendiri, ini adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atas suatu informasi untuk menentukan informasi tersebut ini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan hasilnya ini digunakan kemudian dilaporkan kepada pihak yang terkait. Nah, di sini terdapat perbedaan antara auditing dan akuntansi. Auditing ini adalah proses memeriksa informasi, akuntansi ini sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Output yang dikeluarkan ini adalah laporan audit independensi atau LAI. Kemudian pedoman yang digunakan adalah standar auditing atau SA. Kemudian akuntansi ini adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan data transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan suatu perusahaan. Output yang dikeluarkan ini berupa laporan keuangan perusahaan. Pedoman yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kemudian terdapat 4 latar belakang kebutuhan audit. Yang pertama ini adalah remoteness of information. Artinya itu pengguna tidak harus datang di tempatnya karena faktor jarak ataupun waktu. Kemudian biases and motives of the provider. Ini artinya itu manajemen bisa mempunyai kepentingan sendiri. Kemudian terdapat voluminous data. Artinya itu data transaksi itu banyak sehingga terdapat konsekuensi salah catat. Kemudian yang keempat adalah complex action transaction. Ini artinya transaksi ini semakin sulit sehingga risiko kesalahan itu ikut meningkat. Nah, audit sendiri itu tidak bisa menentukan risk free rate atau tingkat bunga bebas risiko ataupun business risk atau risiko perusahaan tidak mampu bayar karena faktor ekonomi ataupun persaingan, tetapi hanya bisa menurunkan information risk atau risiko keputusan dari informasi yang salah. Nah, itu dengan cara menggunakan laporan keuangan yang diaudit. Pengguna berbagi risiko dengan manajemen ataupun pengguna memeriksa sendiri. Saya Debbie Maura dengan NPM akhir 216 akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai konsep dasar audit. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya Gita Amelia akan membahas mengenai materi di pertemuan kedua, yakni kantor akuntan publik secara keseluruhan. Pertama, kantor akuntan publik atau CPA Firm sendiri merupakan sebuah firma yang memiliki izin untuk memberikan jasa profesional, terutama di bidang audit laporan keuangan dengan tujuan memberikan opini independen atas kewajaran laporan tersebut. Nah, selain audit, KAP juga menyediakan jasa lain seperti perpajakan, akuntansi, dan konsultasi manajemen. Sehingga perannya itu tidak hanya sebagai pemeriksa tetapi juga sebagai konsultan bisnis. Nah, secara umum KAP ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni ada Big Four yang berskala global, kemudian ada national atau regional firms, dan local firms yang cakupannya lebih kecil. Selanjutnya, nomor 2 ada struktur organisasi KAP. Ini disusun untuk menjaga kualitas dan efektivitas pekerjaan audit, di mana struktur ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada independensi auditor, kompetensi profesional, dan risiko litigasi atau risiko hukum. Nah, bentuk organisasi KAP sendiri itu cukup beragam, seperti ada proprietorship, partnership, hingga LLC dan LLP, di mana LLP ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan karena memberikan perlindungan tanggung jawab. Nah, selain itu, struktur kerja dalam KAP ini bersifat hierarkis, mulai dari staff, senior, manajer, hingga partner, sehingga terdapat sistem pengawasan berlapis dalam setiap proses auditnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan regulasi profesi, di mana profesi akuntan publik ini diatur secara ketat untuk menjaga kualitas audit dan melindungi kepentingan investor.
Beberapa regulasi penting antara lain ada Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang memperketat pengawasan audit dan membentuk PCAOB. Kemudian ada SEC yang berperan dalam mengawasi pasar modal dan laporan keuangan perusahaan publik, serta ada PCAOB yang bertugas menetapkan standar audit, melakukan inspeksi dan memberikan sanksi kepada auditor. Selanjutnya di nomor 4 ini membahas mengenai organisasi profesi, yaitu AICPA yang berperan dalam mengembangkan profesi akuntan publik. AICPA ini menetapkan standar audit untuk entitas non-publik, menyusun kode etik profesional, serta menyediakan pendidikan dan sertifikasi bagi para CPA agar kompetensinya tetap terjaga. Nah, berikutnya nomor 5 ada standar audit yang merupakan pedoman utama agar proses audit dilakukan secara sistematif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, standar audit ini itu terdiri dari beberapa jenis, yakni ada PCAOB untuk perubahan publik, ada SAS dari AICPA untuk non-publik, serta ada ISA yang berlaku secara internasional. Selain itu, standar audit juga dibagi menjadi 3 kategori, yakni ada general standard yang berkaitan dengan kompetensi dan independensi auditor, kemudian ada standards of field work yang mengatur pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti, serta yang terakhir ada standard of reporting yang mengatur penyusunan opini audit. Nah, terakhir terdapat kontrol kualitas, di mana sistem pengendalian mutu dalam KAP ini untuk memastikan bahwa setiap audit telah dilakukan sesuai standar profesional. Nah, kontrol kualitas ini dilakukan melalui kebijakan internal firma serta peer review, yaitu penilaian oleh sesama akuntan publik yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap 3 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kualitas audit sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Jadi, secara keseluruhan, profesi akuntan publik itu tidak hanya berfokus pada audit, tetapi juga didukung oleh struktur organisasi, regulasi, standar, dan sistem pengendalian mutu yang saling terintegrasi untuk menjamin kualitas dan integritas laporan keuangan. Akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai jenis audit dan laporannya. Yang pertama, terdapat jenis-jenis audit. Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli. Yang pertama, menurut Sukrisno Agus tahun 2004, ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas yang pertama, pemeriksaan umum atau general audit, yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit, yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audite yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan. Lalu masih menurut sumber yang sama, menurut Sukrisno Agus tahun 2004, ditinjau dari jenis pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas yang pertama ada audit operasional atau manajemen audit, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu yang kedua, pemeriksaan ketaatan atau compliance audit, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan intern atau internal audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencangkup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada audit komputer atau computer audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP terhadap 9 perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Electronic Data Processing atau EDP. Nah, selanjutnya menurut Arens tahun 2008 terdapat 3 tipe audit. Yang pertama ada audit operasional atau operational audit
yaitu audit operasional bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Lalu yang kedua, audit ketaatan atau compliance audit. Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya disampaikan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Lalu yang terakhir ada audit atas laporan keuangan atau financial statement audit. Jenis audit ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar, KAS, atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis opini audit. Yang pertama, terdapat opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu SAK. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Lalu yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Lalu yang ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Lalu yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified and unqualified opinion ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti: yang pertama, ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas. Lalu, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir, auditor ingin menekankan suatu hal. Nah, lalu jenis opini audit selanjutnya itu adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Jenis opini audit selanjutnya itu adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified and unqualified opinion. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari jenis opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified and qualified opinion itu, yang pertama, lainnya sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen, lalu tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK. Lalu yang terakhir, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau
atau mendalam. Lalu jenis opini audit yang terakhir itu adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini tidak menyatakan pendapat yang diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Itulah jenis-jenis opini audit. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk bisnis atau perusahaan kita, seperti meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan transparansi dan efisien. Untuk itu, kita perlu membuat laporan keuangan dengan tepat, baik dan benar sehingga dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari audit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu kewajiban hukum auditor. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu adalah lingkungan hukum auditor. Jadi auditor ini tuh kan bekerja dalam lingkungan yang rawan tuntutan hukum karena meningkatnya kompleksitas bisnis dan kegagalan perusahaan. Jadi auditor itu sering menjadi target karena dianggap memiliki kemampuan finansial. Selanjutnya ada jenis kegagalan. Yang pertama itu ada kegagalan bisnis. Biasanya ini tuh murni terjadi karena faktor ekonomi atau manajemen yang buruk sehingga perusahaan itu tidak mampu membayar utangnya. Lalu yang kedua itu ada kegagalan audit. Biasanya itu terjadi ketika auditor memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi standar auditing, seperti menugaskan asisten yang tidak kompeten. Lalu yang ketiga itu ada risiko audit. Kalau risiko audit ini tuh kemungkinan yang tidak terelakkan, di mana auditor itu menyimpulkan laporan sudah wajar padahal terdapat salah saji material meskipun audit ini itu telah direncanakan dan dilaksanakan dengan benar. Lalu selanjutnya adalah konsep hukum yang memengaruhi kewajiban. Jadi auditor ini kan harus bekerja sesuai prudent person concept, yaitu dengan kehati-hatian yang wajar, bukan sempurna. Jadi ini tuh terdapat kesalahan yang meliputi, yang pertama itu ada kelalaian biasa. Biasanya ini tuh kurangnya kehati-hatian yang wajar. Lalu ada kelalaian kasar atau biasanya itu perilaku yang sangat ceroboh, hingga ada kecurangan, fraud. Ini tuh yang melibatkan niat untuk menipu. Jadi di tingkat firma, para mitra ini tuh juga memikul tanggung jawab atas tindakan karyawan mereka di bawah hukum keagengan. Lalu selanjutnya adalah kewajiban kepada klien. Sebagai besar tuntutan itu berasal dari klien karena biasanya tuh auditor dianggap lalai. Ada pembelaan yang bisa auditor berikan. Yang pertama itu tidak ada kewajiban, lalu audit sudah sesuai standar, dan kesalahan berasal dari klien. Selanjutnya ada kewajiban kepada pihak ketiga. Auditor itu juga dapat dituntut oleh pihak ketiga, seperti investor atau bank. Saat ini, tanggung jawab itu meluas ke foreseen users, yaitu pihak yang diperkirakan akan menggunakan laporan. Selanjutnya ada kewajiban perdata di bawah hukum sekuritas federal. Jadi singkatnya, pada Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, auditor itu harus membuktikan telah melakukan due diligence. Yang mana due diligence ini tuh adalah proses pemeriksaan audit atau investigasi menyeluruh terhadap sebuah perusahaan atau aset sebelum melakukan transaksi bisnis, investasi, atau merger. Lalu selanjutnya pada Undang-Undang Bursa Efek 1934, itu biasanya perlu dibuktikan kalau ada niat menipu. Nah, selanjutnya kewajiban pidana. Auditor ini tuh juga dapat dikenakan pidana jika terbukti secara sengaja melakukan penipuan. Kasus ini tuh biasanya jarang terjadi, tetapi berdampak sangat serius. Nah, yang terakhir adalah tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk mengurangi resiko hukum bisa dilakukan dengan cara yang pertama, standar audit itu diperketat, lalu pengendalian kualitas ditingkatkan, dan seleksi klien itu juga lebih ketat. Yang terakhir itu bisa dilakukan dengan edukasi untuk mengurangi expectation gap. Saya, Sylvia Sasabila, akan menjelaskan di pertemuan 5 mengenai bab 6 dengan berjudul Audit Tanggung Jawab dan Tujuan.
Di bagian ini terdapat tujuan utama melakukan audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait asesi manajemen dalam laporan keuangan. Dengan tujuan utama melakukan audit laporan keuangan untuk memberikan opini atau pendapat secara independen mengenai apakah laporan keuangan yang telah disusun ini secara wajar dalam semua halnya material dan sesuai dengan standar atau kerangka pelaporan keuangan yang secara berlaku. Sehingga terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan audit laporan keuangan, yaitu yang pertama Anda audit bertujuan untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan regulator, sehingga keyakinan ini memastikan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja maupun kecurangan. Kemudian yang kedua ada audit dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Dengan laporan yang telah diaudit ini, pengguna laporan keuangan dapat menjadikannya sebagai dasar yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Kemudian yang ketiga ada audit juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk mengetahui kelemahan dalam sistem mereka sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu audit berperan penting dalam mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan maupun kecurangan di dalam organisasi serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Di bagian ini terdapat tanggung jawab manajemen. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, tanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada di tangan manajemen, bukan auditor. Sehingga tanggung jawab manajemen meliputi, yaitu yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan secara wajar. Kemudian yang kedua ada manajemen bertugas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang tepat, membuat estimasi akuntansi yang rasional, serta menyajikan pengungkapan informasi yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada manajemen bertanggung jawab atas integritas seluruh data akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada manajemen wajib merancang, mengimplementasi, dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Sehingga pengendalian ini sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi salah satu material, menjaga kelestarian aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada manajemen berkewajiban memberikan akses penuh kepada auditor atas seluruh informasi yang relevan, termasuk catatan akuntansi, dokumentasi pendukung, dan penjelasan tambahan yang diperlukan selama proses audit. Kemudian yang terakhir ada pada akhir proses pemeriksaan ini, manajemen biasanya harus memberikan surat pernyataan secara tertulis kepada auditor yang menegaskan kembali kepada tanggung jawab mereka atas laporan keuangan tersebut. Di bagian ini terdapat tanggung jawab auditor. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan mencakup beberapa hal utama, meliputi yaitu yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Hal ini memungkinkan auditor untuk menyatakan opini apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil temuannya, auditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikan hal tersebut sesuai dengan standar auditing. Kemudian yang ketiga, auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ambang batas materialitas telah terpenuhi. Kemudian yang keempat,
keempat, auditor harus merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan secara sistematis, objektif, dan tepat sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selain itu, auditor wajib mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan, serta menjaga integritas, objektivitas, dan kerahasiaan informasi yang didapatkan dari klien selama proses audit. Kemudian yang kelima, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai jumlah serta pengungkapan material dalam laporan keuangan yang memiliki pengaruh langsung dari ketentuan hukum dan peraturan seperti hukum pajak. Di bagian ini terdapat sikap skeptisisme profesional, merupakan sikap auditor yang selalu memiliki pemikiran kritis dan tidak mudah menerima informasi begitu saja. Dalam pelaksanaan audit, auditor dituntut untuk terus mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis, sehingga mereka tidak boleh langsung berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh manajemen adalah sepenuhnya benar, sehingga terdapat penerapan skeptisisme profesional meliputi, yaitu yang pertama, dengan menerapkan skeptisisme profesional, auditor akan lebih berhati-hati dalam menilai bukti audit yang diperoleh, sehingga auditor perlu mempertimbangkan apakah informasi yang diberikan oleh klien ini secara konsisten dengan bukti-bukti lain yang tersedia. Kemudian yang kedua, jika terdapat informasi yang tidak wajar atau bertentangan dengan bukti lain, auditor harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, sikap skeptis profesional ini sangat penting dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Karena banyak kasus kecurangan dilakukan dengan cara menyembunyikan atau memanipulasi informasi sehingga sulit dideteksi. Kemudian yang keempat, auditor harus tetap menjaga sikap kritis sepanjang proses audit agar dapat menilai bukti secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh asumsi atau kepercayaan yang berlebihan terhadap manajemen. Di bagian ini terdapat penilaian profesional, merupakan kemampuan auditor untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesionalnya dalam membuat keputusan selama proses audit berlangsung. Hal ini sangat diperlukan karena praktik audit tidak hanya sekadar mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, tetapi juga butuh pertimbangan secara khusus, mengingat setiap perusahaan memiliki kondisi dan resiko yang berbeda, sehingga auditor menggunakan penilaian profesionalnya dalam berbagai tahapan audit, seperti yang pertama, menentukan tingkat materialitas. Kemudian yang kedua, menilai resiko salah saji material. Kemudian yang ketiga, memilih prosedur audit yang paling tepat. Kemudian yang keempat, mengevaluasi apakah bukti audit yang diperoleh sudah cukup dan dapat diandalkan untuk mendukung opini audit. Agar keputusan yang dihasilkan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, auditor umumnya mengikuti tahapan proses, meliputi yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diputuskan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan serta mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, menganalisis alternatif tersebut sebelum akhirnya mengambil keputusan yang secara tepat. Kemudian yang keempat, meninjau kembali dan mendokumentasikan keputusan yang diambil sebagai bagian dari dokumentasi audit. Di bagian ini terdapat siklus laporan keuangan. Nah, dalam proses audit, siklus laporan keuangan merujuk pada metode pembagian laporan keuangan menjadi beberapa bagian atau segmen yang lebih kecil agar proses audit menjadi lebih mudah dikelola dan tugasnya dapat dibagi kepada anggota tim audit. Sehingga setiap segmen tersebut akan diaudit secara terpisah dan hasil akhirnya digabungkan untuk menarik kesimpulan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di bagian siklus laporan keuangan ini terdapat dua bagian, yaitu bagian pertama ada pendekatan siklus dan bagian kedua ada hubungan antar siklus transaksi.
Nah, di bagian pertama yaitu pendekatan siklus, di mana akun dan transaksi yang saling berhubungan dan dikelompokkan ke dalam satu siklus yang sama. Terdapat 5 siklus transaksi utama di dalam audit, yaitu yang pertama ada siklus penjualan dan penagihan, meliputi transaksi penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian kedua, siklus akuisisi dan pembayaran, meliputi kegiatan pembelian barang atau jasa serta pembayaran kepada pihak pemasok. Kemudian yang ketiga, siklus penggajian dan personalia, meliputi pembayaran gaji, upah, dan berbagai kewajiban lain yang terkait dengan karyawan. Kemudian yang keempat, siklus persediaan dan pergugangan, meliputi pengolahan, persediaan, dan penyimpanan barang. Kemudian yang kelima, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, meliputi aktivitas pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman, pembayaran bunga, pembagian dividen, dan pelunasan utang. Selanjutnya, di bagian kedua, yaitu hubungan antar siklus transaksi, di mana kelima siklus tersebut ini saling berkaitan erat dan mencerminkan alur kegiatan bisnis perusahaan. Ada kalanya sebuah akun muncul di lebih dari satu siklus, contohnya akun kas yang sering bertindak sebagai penghubung antar berbagai siklus. Nah, dengan alur hubungan antar siklus ini umumnya berjalan melalui, yaitu yang pertama, perusahaan memperoleh dana melalui kegiatan pendanaan. Kemudian yang kedua, dana tersebut lalu digunakan untuk membeli bahan, aset, atau jasa, serta untuk membayar tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, proses operasional ini menghasilkan produk yang kemudian disimpan sebagai persediaan untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan akan menghasilkan penerimaan kas. Di bagian ini terdapat menetapkan tujuan audit, merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses audit laporan keuangan karena tujuannya digunakan oleh auditor untuk menentukan prosedur audit apa yang harus dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan. Dengan tujuan audit yang terdefinisi secara jelas, maka auditor ini dapat mengevaluasi apakah laporan keuangan yang telah disajikan ini secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, penetapan tujuan audit berkaitan erat dengan pengetatan siklus transaksi yang membantu auditor memahami hubungan antara transaksi yang terjadi sepanjang periode dengan saldo akun yang muncul di akhir periode. Karena saldo akun pada dasarnya adalah akumulasi dari berbagai transaksi, maka auditor ini diwajibkan untuk memeriksa baik transaksi maupun saldo akunnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, secara umum, tujuan audit diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama ada tujuan audit terkait transaksi yang berfokus pada kelas transaksi tertentu untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan ini benar-benar terjadi, kemudian dicatat secara lengkap dan dibukukan pada periode akuntansi yang secara tepat. Kemudian yang kedua, tujuan audit terkait saldo yang berfokus pada saldo akun di akhir periode untuk memastikan bahwa nominal saldo tersebut ini telah disajikan dengan benar, lengkap, serta mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan untuk memastikan bahwa seluruh informasi pendukung di dalam laporan keuangan ini telah disajikan dan dijelaskan secara memadai sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Di bagian ini terdapat penyataan manajemen, merupakan penyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen berkaitan dengan informasi yang telah disajikan di dalam laporan keuangan, sehingga pernyataan ini umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan terkandung secara implisit di dalam setiap laporan keuangan yang telah disusun. Selanjutnya, ketika manajemen menyusun laporan keuangan, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa seluruh informasi yang telah disajikan ini telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Karena itu, auditor perlu menguji kebenaran pernyataan tersebut melalui berbagai prosedur audit. Selanjutnya, beberapa jenis pernyataan manajemen yang secara umum digunakan meliputi, yaitu yang pertama ada keberadaan atau keterjadian untuk menyatakan bahwa aset yang dicatat oleh perusahaan itu benar-benar ada dan transaksi yang dilaporkan ini memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua ada kelengkapan untuk menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya dicatat serta telah dimasukkan secara utuh dan lengkap ke dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada penilaian atau alokasi untuk menyatakan bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang telah dicatat dengan nilai yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang keempat ada hak dan kewajiban untuk menyatakan bahwa entitas atau perusahaan memiliki hak yang sah atas aset yang dicatat dan benar-benar memiliki kewajiban terhadap utang yang dilaporkan. Kemudian yang kelima ada penyajian dan pengungkapan untuk menyatakan bahwa seluruh informasi di dalam laporan keuangan ini telah disajikan serta diungkapkan dengan tepat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di bagian ini terdapat dua tujuan audit, yaitu bagian pertama ada tujuan audit terkait transaksi dan bagian kedua ada tujuan audit terkait saldo. Nah, di bagian pertama ada tujuan audit terkait transaksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan dan pengungkapan transaksi perusahaan telah dilakukan secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan pernyataan manajemen. Sehingga terdapat 7 tujuan umum dalam audit terkait transaksi, yaitu yang pertama ada keterjadian untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat ini benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada kelengkapan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang seharusnya dicatat sudah benar-benar tercatat dan semua pengungkapan ini telah dimasukkan. Kemudian yang ketiga ada keakuratan untuk memastikan bahwa transaksi ini telah dicatat dengan jumlah nominal yang benar dan deskripsinya secara tepat. Kemudian yang keempat ada posting dan peringkasan untuk memastikan bahwa transaksi telah dipindahkan dari jurnal ke buku besar atau file terkait dengan benar dan total ringkasannya secara akurat. Kemudian yang kelima ada klasifikasi untuk memastikan bahwa transaksi ini telah dicatat di akun akuntansi secara tepat. Kemudian yang keenam ada waktu atau pisah batas untuk memastikan bahwa transaksi ini telah dicatat pada tanggal atau periode yang benar. Kemudian yang ketujuh ada penyajian untuk memastikan bahwa transaksi ini telah digabungkan atau dipisahkan secara tepat serta memiliki pengungkapan yang secara jelas. Nah, setelah tujuan utama ditetapkan, maka auditor ini membuat tujuan audit spesifik untuk tiap transaksi dengan hubungan satu ke satu dengan pernyataan manajemen, kecuali bagian keakuratan yang terbagi menjadi dua bagian. Selanjutnya, di bagian kedua ada tujuan audit terkait saldo, merupakan kerangka kerja yang didasarkan pada pernyataan manajemen yang akan digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kebenaran saldo-saldo akun di dalam laporan keuangan. Nah, terdapat dua perbedaan utama antara tujuan audit terkait saldo dengan tujuan audit terkait transaksi, yaitu yang pertama ada tujuan audit terkait saldo diterapkan secara langsung pada saldo akun pada akhir periode, seperti saldo piutang usaha dan persediaan, bukan pada kelas transaksi seperti transaksi penjualan atau pembelian. Kemudian yang kedua ada jumlah tujuan ini terdapat 9 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, kemudian dibandingkan dengan 7 tujuan audit terkait transaksi. Nah, sehingga terdapat 9 tujuan audit terkait saldo tersebut, yaitu yang pertama ada keberadaan untuk memastikan bahwa jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar ada. Kemudian yang kedua ada kelengkapan untuk memastikan bahwa semua jumlah dan pengungkapan yang seharusnya ada yang telah benar-benar dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian yang ketiga ada ketepatan untuk memastikan bahwa jumlah yang dimasukkan ini telah dinyatakan pada nilai yang benar, serta pengungkapannya ini diukur dan dijelaskan dengan tepat. Kemudian yang keempat ada pisah batas untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di dekat akhir periode akuntansi, seperti tanggal neraca yang telah tercatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode secara tepat.
Kemudian yang kelima ada kesesuaian detail untuk memastikan bahwa rincian pada daftar, misalnya daftar piutang yang disiapkan secara akurat, kemudian ditambahkan dengan benar dan totalnya yang sesuai dengan jumlah pada bekas data terkait serta buku besar umum. Kemudian yang keenam ada nilai realisasi untuk memastikan aset dicatat berdasarkan jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi, misalnya ketika saldo akun harus dikurangi dengan biaya historis nilai realisasi bersih atau disesuaikan dengan nilai pasar wajar. Kemudian yang ketujuh ada klasifikasi untuk memastikan bahwa item-item dalam daftar klien telah diklasifikasikan ke akun buku besar secara benar. Kemudian yang kedelapan ada hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa entitas benar-benar memiliki hak atas aset yang dicatat dan menanggung kewajiban atas liabilitas yang dilaporkan. Kemudian yang kesembilan ada penyajian untuk memastikan bahwa jumlah dalam laporan keuangan ini telah disusun atau dipecah secara tepat dan dijelaskan secara jelas, serta semua pengungkapan ini disajikan secara relevan dan mudah dipahami. Bagian ini terdapat proses pencapaian tujuan, merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini atas laporan keuangan. Dengan bukti tersebut dikumpulkan dengan cara menguji asesi manajemen yang terkait dengan transaksi, saldo akun, serta pengungkapan yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, untuk memastikan bahwa seluruh tujuan audit dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka auditor umumnya melalui 4 tahapan utama, meliputi yaitu tahap pertama ada perencanaan dan perancangan pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Pada tahap ini, auditor harus memahami entitas dan lingkungannya, termasuk model bisnis, strategi perusahaan, serta karakteristik industri di tempat perusahaannya beroperasi. Dengan pemahaman tersebut, diperlukan agar auditor dapat mengidentifikasi area yang memiliki risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor juga perlu memahami sistem pengendalian internal perusahaan untuk menilai sejauh mana pengendalian tersebut mampu untuk menghasilkan informasi keuangan yang secara andal. Kemudian tahap kedua dalam proses audit yaitu melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dengan pengujian pengendalian dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan telah berjalan secara efektif. Jika pengendalian internal dianggap efektif, maka auditor dapat mengurangi jumlah bukti audit yang perlu dikumpulkan. Selain itu, auditor juga melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan telah dicatat dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian tahap ketiga yaitu melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rinci atas saldo akun. Dengan prosedur analitis ini dilakukan dengan menganalisis hubungan yang wajar antara data keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan. Sementara itu, pengujian rinci saldo bertujuan untuk mendeteksi salah satu material dalam saldo akun laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Pada tahap ini, auditor mengevaluasi seluruh bukti audit yang telah diperoleh untuk menentukan apakah laporan keuangan yang telah disajikan ini secara wajar dengan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan proses ini, memerlukan pertimbangan profesional auditor dalam menilai apakah terdapat salah satu material dalam laporan keuangan. Setelah seluruh prosedur audit selesai dan kesimpulan telah diperoleh, maka auditor akan menyusun dan menerbitkan laporan audit yang menyertai laporan keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil audit yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di materi selanjutnya. Di bab 6 ini kita akan membahas mengenai KPAP 2021 dan kode etik profesi akuntan publik. Pada bagian ini, kita membahas mengenai KPAP 2021, yaitu kode etik yang menjadi pedoman utama bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik ini diterbitkan untuk menjaga integritas profesi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Di dalam KPAP terdapat 5 prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan juga kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.
Selain itu, KPAP juga menggunakan kerangka konseptual di mana akuntan itu harus mampu mengidentifikasi ancaman terhadap etika, mengevaluasi tingkat ancaman tersebut, dan mengambil tindakan atau safeguards untuk mengatasinya. Dengan pendekatan ini, akuntan tetap dapat mengambil keputusan yang tepat meskipun menghadapi situasi yang kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke konsep etika yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Nilai etika sendiri bisa dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman, sehingga tiap individu itu bisa memiliki pandangan yang berbeda. Dalam praktik profesional, sering muncul dilema etika, yaitu kondisi ketika seseorang itu harus memilih di antara beberapa pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral. Contohnya, seperti ketekanan dari klien untuk memanipulasi laporan keuangan atau juga konflik kepentingan dalam pekerjaan. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, biasanya digunakan langkah-langkah seperti mengumpulkan fakta, mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan alternatif, hingga memiliki keputusan yang paling etis. Oleh karena itu, akuntan itu harus memiliki perilaku etis yang tinggi, karena tanggung jawabnya itu tidak hanya pada klien, tetapi juga kepada publik yang menggunakan laporan keuangan. Nah, pada slide ini dibahas kode etik profesional yang menjadi pedoman perilaku bagi akuntan. Kode etik ini terdiri dari prinsip, aturan, dan juga interpretasi yang saling melengkapi dalam mengatur tindakan profesional. Kode etik ini juga berlaku untuk berbagai jenis anggota, baik yang bekerja di praktik publik maupun di perusahaan. Selain itu, terdapat kerangka konseptual yang membantu akuntan dalam menghadapi situasi yang tidak diatur secara spesifik, yaitu dengan mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi tingkatnya, dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan adanya kode etik ini, akuntan itu diharapkan tetap menjaga tanggung jawab profesionalnya, termasuk menjaga independensi, mematuhi standar, serta bertanggung jawab atas tindakan tim yang bekerja bersamanya. Selanjutnya adalah independensi, yang merupakan prinsip paling penting dalam audit karena berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap hasil audit. Independensi tidak hanya dilihat dari kondisi nyata atau independence in fact, tetapi juga dari penampilan atau independence in appearance, yaitu bagaimana auditor itu dipersepsikan oleh publik. Independensi dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti kepentingan finansial pada klien, hubungan pribadi dengan manajemen, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, atau pemberian jasa non-audit. Nah, untuk memperkuat independensi ini diterapkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang muncul akibat skandal besar seperti Enron. SOX memperketat aturan melalui pembentukan PCAOB sebagai pengawasan audit, memperkuat peran audit komite, serta menetapkan ketentuan seperti larangan jasa non-audit tertentu, rotasi auditor, dan pembatasan hubungan dengan klien. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Yang terakhir, selain independensi, terdapat aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh akuntan, seperti menjaga integritas dan objektivitas, mengikuti standar teknis, serta menjaga kerahasiaan informasi klien. Selain itu, aturan juga mengatur hal-hal seperti biaya, komisi, promosi, serta penggunaan nama firma agar tidak menyesatkan. Untuk memastikan semua aturan tersebut dijalankan, terdapat enforcement atau penegakan kode etik. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat dikenai sanksi mulai dari pelatihan, teguran, hingga skorsing atau pencabutan keanggotaan. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga seperti AICPA, PCAOB, dan SEC. Dengan adanya penegakan ini, diharapkan akuntan itu tetap menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi. Nah, di bab 10 ini kita akan membahas mengenai penilaian dan respon terhadap risiko kecurangan atau fraud. Jadi, fraud itu adalah tindakan sengaja, tindakan yang benar-benar sengaja, disengaja, direncanakan untuk menipu sehingga akan menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Nah, biasanya fraud ini dibagi menjadi dua jenis. Itu yang pertama ada fraud laporan keuangan. Misalnya itu perusahaan dengan sengaja untuk menaikkan laba sehingga investor akan tertarik. Iya, akan memandang perusahaan ini bagus karena labanya tinggi sehingga investor itu tidak segan untuk memberikan uangnya untuk diinvestasikan ke perusahaan ini. Lalu
Jenis kedua itu ada penyalahgunaan aset. Contohnya itu seperti karyawan yang mencuri kas atau barang perusahaan. Jadi kayak pencurian dalam lingkup internal lah. Karyawannya sendiri yang melakukan fraud. Nah, lalu kenapa fraud ini bisa terjadi? Jadi ada konsep yang namanya fraud triangle. Jadi fraud triangle itu adalah alasan, 3 alasan. Kan bentuknya segitiga ya. Maka dari itu tiga alasan yang mendukung untuk terjadinya fraud. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan, lalu yang kedua ada opportunity, lalu yang ketiga ada pembenaran. Nah, sedikit notes bahwa fraud triangle ini, fraud itu akan terjadi ketika 3 konsep ini, tiga dari fraud triangle ini terpenuhi. Jadi kalau misalnya hanya 2 yang terpenuhi, satunya tidak terpenuhi, maka fraud tidak akan terjadi. Begitu sebaliknya. Jadi 3-tiganya itu harus terpenuhi semuanya. Yang pertama tadi ada pressure, yang mana itu seseorang itu punya masalah keuangan atau target kerja yang tinggi. Jadi dia terdorong untuk melakukan kecurangan untuk mencapai targetnya itu secara cepat, maka dia akan melakukan jalan pintas, yaitu tadi untuk melakukan kecurangan dengan melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, opportunity atau kesempatan. Ini biasanya terjadi kalau pengendalian internal di perusahaan lemah. Jadi kayak ada celah lah untuk orang ini melakukan fraud. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, ini bisa dijadikan contoh. Jadi kalau misalnya si A karyawan, dia punya masalah terkait keuangan, yang mana ini bisa jadi alasan lah yang mendorong dia untuk melakukan fraud, melakukan kecurangan. Tapi di konsep kesempatan, opportunity itu tidak terpenuhi, tidak mendukung, yang mana pada saat itu perusahaan memiliki pengendalian internal yang kuat, strict lah istilahnya. Jadi kan meskipun dia kayak punya masalah pribadi tentang keuangan untuk mendukung dia mencuri, itu tetap nggak bisa dilakukan, tidak bisa melakukan fraud karena pengendalian internal dari perusahaannya itu cukup kuat. Jadi nggak ada celah buat dia melakukan fraud. Nah, lalu yang ketiga itu pembenaran. Pelaku ini biasanya merasa tindakannya itu nggak salah. Misalnya dengan alasan cuma pinjam atau semua orang juga melakukan. Biasanya kan maling kan nggak akan teriak maling ya. Jadi biasanya pelaku itu akan melakukan tindakan fraud itu dan merasa ini lo nggak salah. Semua orang juga pasti kayak gini kalau misalnya punya pressure yang sama kayak aku, kayak gitu ya. Jadi intinya itu yang tadi, fraud itu tidak akan muncul begitu saja, pasti adanya triangle fraud ini tadi. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas peran auditor. Jadi auditor nih harus berperan gimana? Terus kayak yang tadi sudah saya singgung bahwa fraud itu terjadi juga dalam laporan keuangan, yang mana labanya itu di fake laba ya, labanya dinaikkan. Jadi kan itu bukan bukan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya lah, bukan laba perusahaan yang sesungguhnya. Nah, itu gimana auditor bisa menyikapi atau menilai resiko fraud ini. Jadi sebagai auditor itu kita punya tanggung jawab untuk menilai risiko fraud.
biasanya tuh dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan brainstorming dalam tim audit. Jadi mereka itu akan melakukan diskusi kemungkinan kecurangan yang bisa terjadi. Jadi diskusi tentang kayak kemungkinan kecurangan yang akan terjadi itu apa saja sih gitu. Selain itu, auditor itu juga melihat data, memahami bisnis klien, dan mengidentifikasi area yang beresiko tinggi. Jadi auditor ini melihat data dan memahami. Jadi kayak pastinya kan auditor kayak setelah menganalisis dari sini ke sini, terus pastinya dia akan menemukan satu hal yang janggal, jujur janggal. Kayak kenapa kok labanya bisa setinggi ini gitu kan ya. Nah, kalau auditor ini sudah menilai adanya risiko fraud, mereka itu harus merespons. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah meningkatkan skeptisisme profesional, yang mana artinya auditor itu tidak langsung percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan, tapi tetap harus kritis dan mempertanyakan. Jadi kan misalnya gini, sebagai auditor kita dapat datanya lah ya dari klien. Kalau kliennya memang melakukan fraud, pastinya kan yang dikasih tuh ya udah itu aja untuk bukti pendukungnya yang sekiranya kelihatan dia melakukan fraud itu kan pasti disimpan. Nah pasti sebagai auditor kita skeptis lah ya, kayak kok ini kurang datanya, ada yang kurang, ada yang disembunyiin nih. Ketika auditor nih bertanya kepada klien, iya harus gak percaya gitu aja akan data yang diberikan itu, harus tanya kayak kok cuma ini aja gitu. Kalau misalnya memang masih sembunyikan, berarti memang ada yang salah dari laporan keuangannya. Lalu yang kedua, auditor itu akan menambah prosedur audit, misalnya melakukan pengecekan lebih detail atau mengambil sampel yang lebih banyak. Seperti yang saya singgung tadi, ketika sudah melakukan skeptis ya, udah skeptis nih sama ini SAS kayaknya ada yang disembunyiin, akan melakukan pengecekan lebih detail dan mengambil sampel yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, auditor itu bisa mengubah pendekatan audit, yaitu yang pertama dengan nature atau jenis prosedur yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu timing, yaitu kapan prosedur akan dilakukan, dan extent, yaitu seberapa banyak pengujian yang dilakukan. Jadi kalau resikonya tinggi, audit itu juga harus lebih ketat, harus lebih strict. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.